Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilo Winda Melani dari kelas 11 MIPA 1, absen 23. Hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai Sumpah Pemuda. Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, beberapa faktor yang mempengaruhi Sumpah Pemuda adalah politik etis Belanda, berkembangnya pers, kemunculan berbagai organisasi kepemudaan. Berbagai faktor latar belakang tersebut menyebabkan berkembangnya masa pergerakan kebangsaan, suatu periode yang sangat penting dalam sejarah perjuangan bangsa. Dalam periode pergerakan kebangsaan ini, telah terjadi peristiwa yang sangat penting dan momental, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah puncak atau klimaks dari sebuah perjuangan untuk mempersatukan seluruh bangsa menuju cita-cita kemerdekaan. Yang pertama, politik etis Belanda. Berbagai kebijakan pemerintah kolonial Belanda justru mengakibatkan kemiskinan dan penderitaan rakyat di Nusantara. Kebijakan pemerintahan kolonial Belanda mendapat kritik keras dari politikus dan intelektual Belanda, salah satunya adalah C.H. van Deventer. Kritik dari politikus dan kaum intelektual Belanda mendapatkan perhatian dari pemerintah Belanda. Kemudian dikeluarkan kebijakan balas budi yang disebut politik etis. Politik etis adalah kebijakan balas budi yang dibuat oleh pemerintah Belanda untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang dikenal dengan politik etis. Politik etis ini menyasar balas budi dalam 3 bidang, yaitu pendidikan atau edukasi, pertanian atau irigasi, dan perpindahan penduduk atau transmigrasi. Bidang pendidikan membawa wawasan kaum pemuda pelajar. Kaum muda terpelajar adalah golongan yang membawa ide-ide pada kesadaran kebangsaan. Dan hal yang sangat utama yang bisa menghubungkan antar kaum muda terpelajar adalah komunikasi dan transportasi. Kaum muda pembelajar ini juga yang mempelopori terjadinya kebangkitan nasional. Kedua, berkembangnya pers. Berkembangnya pers atau media cetak telah menggerakkan ide-ide kemajuan, sehingga lebih memacu berkembangnya ideologi dan pergerakan kebangsaan. Adanya surat-surat kabar yang sudah terbit saat itu mempercepat berkembangnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, munculnya berbagai organisasi kepemudaan. Pada masa perkembangan kebangkitan nasional ditandai dengan mulai berkembangnya berbagai organisasi pergerakan yang mengusung ideologi kemajuan dan kebangsaan, bahkan juga politik untuk pembebasan rakyat dari penjajahan. Berbagai organisasi berkembang di era kebangkitan nasional berdasarkan corak atau sifat yang berbeda-beda. Akan tetapi, berbagai organisasi pergerakan nasional tersebut belum mampu menciptakan persatuan yang kokoh untuk bersama-sama melawan penjajah, sebab masih memikirkan bagaimana organisasinya berkembang. Yang kedua adalah bagaimana Sumpah Pemuda menjadi tonggak utama persatuan bangsa Indonesia. Tanggal 28 Oktober 1928 adalah tanggal yang istimewa segenap bagi bangsa Indonesia, di mana pada saat itu para pemuda bersatu dan mengucapkan ikrar janji setia yang kemudian dikenal dengan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda menjadi pondasi terbentuknya semangat persatuan bangsa Indonesia yang pada kala itu masih dikuasai oleh penjajah, sehingga perlu adanya suatu formulasi mengenai persatuan bangsa dan menumbuhkan rasa nasionalisme cinta Indonesia yang kuat untuk meraih kebangsaan dari belenggu kolonialisme. Semangat para pemuda masa itulah yang akhirnya membawa bangsa Indonesia meraih kemerdekaannya. Karena keberadaan Sumpah Pemuda merupakan batu pijakan bagi bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Ada beberapa hikmah yang bisa kita petik dari Sumpah Pemuda, antara lain persatuan, bahwa persatuan merupakan elemen penting dalam suatu kelompok atau bahkan di dalam tataran yang lebih luas lagi. Yang kedua, semangat generasi muda. Jika melihat tindak tanduk para pemuda, maka ada sesuatu yang khas dari diri mereka, yaitu semangat. Dan yang terakhir adalah komitmen dan konsistensi. Sumpah Pemuda merupakan tonggak awal komitmen para pemuda pada masa itu untuk mencapai tujuan, yakni kemerdekaan bagi Indonesia, sehingga terciptalah ikrar Sumpah Pemuda dan konsistensi dari para pemuda terhadap janji mereka dalam Sumpah Pemuda telah membawa bangsa Indonesia mendapatkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mengingat kebesaran sejarah Sumpah Pemuda,
Maka sudah sepatutnya yang kita lakukan sekarang adalah bukan hanya mengenang peristiwa tersebut, akan tetapi merenungkan dalam-dalam dan mencoba untuk merefleksikan diri, sudah sejauh manakah kita melangkah untuk kemajuan negara Indonesia. Rasa nasionalisme, kecintaan terhadap negara Indonesia, sehingga kita sebagai generasi penerus bangsa dalam rangka untuk memperjuangkan kedaulatan dan cita-cita Indonesia dapat direalisasikan dengan baik. Pertanyaan yang terakhir adalah jelaskan bagaimana penguatan jati diri keindonesiaan sebagai implikasi dari Sumpah Pemuda. Persamaan nasib dan penanggungan yang dialami pada masa kolonialisme bangsa Barat menjadi faktor yang tidak bisa terpisahkan dari kelahiran jati diri kebangsaan Indonesia. Konsep revolusi dari negara-negara seperti Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Perancis juga turut memberikan pengaruh dalam kelahiran kebangsaan Indonesia. Revolusi-revolusi tersebut menyadarkan kaum bumi putra Indonesia akan pentingnya organisasi dan politik untuk mencapai kemerdekaan. Yang pertama, Pemuda Indonesia berpolitik. Dilansir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, titik puncak penguatan jati diri kebangsaan Indonesia terjadi pada awal abad ke-20 Masehi melalui gerakan-gerakan kebangsaan yang dicetuskan oleh kaum pemuda dan golongan terpelajar. Pemuda pada sekitar tahun 1931 mendirikan organisasi bernama Indonesia Muda. Organisasi ini merupakan gabungan dari organisasi kedaerahan seperti Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, dan Pemuda Indonesia. Pada awalnya, organisasi Indonesia Muda dilarang terlibat dalam politik. Hal tersebut mendorong anggota Indonesia Muda untuk mendirikan perkumpulan lain yang menginduk pada organisasi politik yang ada di Indonesia masa itu seperti Suluh Pemuda, Pemuda Muhammadiyah, Ansur NU, Perpri, dan lainnya. Yang kedua, Gerakan Politik Perempuan Indonesia. Dalam buku Perempuan Indonesia, Gerakan dan Percapaian 2008 karya Cora Friede de Struwes disebutkan bahwa organisasi perempuan turut meramaikan penguatan jati diri kebangsaan Indonesia. Pada 1912 terbentuklah organisasi Putri Mardika yang merupakan organisasi perempuan pertama di Indonesia. Organisasi perempuan di Indonesia memiliki tujuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan bumi putra dalam hal kesejahteraan ekonomi dan pendidikan. Aktivitas utama dari organisasi ini adalah memberikan beasiswa serta pengajaran melalui majalah Wanita Putri Mardika pasca 1912. Berkembangnya gerakan politik perempuan Indonesia semakin berkembang. Terakhir, Gerakan Nasionalisme Revolusioner. Penguatan jati diri kebangsaan Indonesia juga muncul berkat adanya gerakan nasionalisme yang revolusioner. Gerakan revolusioner banyak lahir dari basis perkumpulan agama, komunis, serta nasionalis. Ciri utama dari gerakan nasionalisme revolusioner di Indonesia adalah kritik yang tajam dan penolakan keras terhadap kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Dilansir dari buku Tan Malaka, Gerakan Kiri dan Revolusioner Indonesia, tokoh pencetus gerakan nasionalisme revolusioner di Indonesia banyak yang ditahan dan diasingkan oleh Belanda. Sekian adalah materi yang bisa saya bawakan hari ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya tutup